Lisa menutup laptop dengan keras, berdiri, dan berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Napasnya memburu, tangannya mengepal erat. Dia ingin menangis, tapi amarah yang membakar dadanya lebih kuat. Bagaimana Andi bisa melakukan ini? Berbohong dengan begitu mulus. Meninggalkannya mengurus anak-anak sendirian sementara dia bersenang-senang di Bali? Dan dengan siapa? Dia mengambil ponsel, mengetik pesan untuk Andi dengan jari yang bergetar karena emosi. "Mas, kamu lagi di mana? Aku telepon kok gak diangkat tadi." Dia sengaja tak menyebut apa-apa soal temuannya, ingin melihat apa yang akan Andi katakan. Pesan itu terkirim, dan Lisa menunggu, menatap layar dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Balasan datang setelah 5 menit. "Lis, aku di hotel. Tadi meeting lama, sekarang lagi istirahat. Maaf ya, aku capek banget." Lisa tertawa kecil, tapi itu bukan tawa bahagia. Itu tawa penuh kepahitan. Hotel? Meeting? Dia tahu itu bohong. Tapi Andi masih berani mengetik kata-kata itu tanpa ragu. Lisa meletakkan ponsel, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air mata akhirnya jatuh, tapi hanya sebentar. Dia mengusapnya dengan kasar, berdiri tegak, dan menatap kosong keluar jendela. Hujan sudah reda, tapi badai di hatinya baru saja dimulai. Dia tak tahu siapa wanita itu, tapi dia tahu satu hal, Andi telah mengkhianatinya. Bukan hanya dengan kebohongan, tapi dengan setiap rupiah yang dia habiskan untuk kesenangan yang tak Lisa dapatkan bagiannya. Dia menggenggam ponsel erat, pikirannya mulai beralih dari kesedihan ke sesuatu yang lebih dingin, lebih tajam, amarah yang terkontrol. Di Bali, Andi duduk di tepi kolam renang villa, menatap ponselnya dengan senyum kecil setelah mengirim pesan ke Lisa. Dian muncul dari dalam kamar, mengenakan bikini dan membawa 2 gelas jus mangga. "Siapa yang nelepon?" tanyanya sambil duduk di samping Andi. "Istriku. Cuma nanya kabar," jawab Andi santai, lalu meneguk jusnya. Dian tersenyum licik. Dia gak curiga apa-apa. "Enggak. Dia percaya apa aja yang aku bilang," kata Andi, tertawa kecil. Tapi di Jakarta, Lisa sudah tak lagi percaya. Dan dia mulai merencanakan langkah berikutnya. Malam itu, rumah Lisa terasa lebih sunyi dari biasanya. Anak-anak sudah tertidur di kamar mereka, meninggalkan Lisa sendirian di ruang tamu dengan lampu meja yang menyala redup. Di depannya, laptop masih terbuka dengan riwayat transaksi kartu kredit yang seperti menertawakannya. Villa di Seminyak, tiket pesawat untuk 2 orang, restoran mewah, semuanya terpampang jelas. Bukti nyata bahwa Andi tak hanya berbohong, tapi juga mengkhianatinya dengan seseorang. Lisa duduk bersandar di sofa, tangannya memegang secangkir teh yang sudah dingin, matanya kosong menatap layar. Dia tak lagi menangis. Air mata yang sempat jatuh tadi sore sudah kering, digantikan oleh rasa marah yang membara di dadanya. Tapi amarah itu tak liar, ia terkontrol, dingin, dan mulai membentuk rencana di pikirannya. Lisa tahu dia tak bisa langsung menghadapi Andi sekarang. Dia butuh lebih banyak informasi, butuh tahu siapa wanita yang bersamanya di Bali, wanita yang membuat suaminya tega membuang 12 tahun pernikahan mereka seperti sampah. Lisa mengambil ponselnya dan membuka pesan dari Rina lagi. Foto yang dikirim sahabatnya itu masih ada, dan kali ini dia memperhatikan detail kecil yang sebelumnya terlewat. Wanita di samping Andi mengenakan gaun kuning dengan motif bunga, rambut panjangnya tergerai, dan ada gelang emas tipis di pergelangan tangannya yang berkilau di bawah sinar matahari. Lisa memperbesar foto itu, mencoba melihat wajahnya lebih jelas. Tapi sudut pengambilan membuatnya sulit dikenali. Dia mengetik pesan untuk Rina. "Rin, kamu tahu siapa yang posting foto ini? Aku perlu tahu lebih banyak." Rina membalas beberapa menit kemudian. "Lis, aku cek lagi tadi. Itu dari akun teman kantor lamaku. Dia repost dari akun lain yang namanya Dian Pratnya. Aku gak kenal sih. Tapi coba kamu lihat sendiri. Hati-hati ya. Jangan buru-buru panik."
Lisa langsung membuka Instagram dan mengetik, Dian Pratnya, di kolom pencarian. Akun itu muncul, publik, dengan ratusan foto yang penuh warna. Profilnya menunjukkan seorang wanita yang tampak berusia awal 30-an. Cantik dengan kulit cerah dan senyum yang memikat. Bionya sederhana, Living my best life travel freedom. Lisa menggulir ke bawah, dan jantungnya hampir berhenti saat melihat postingan terbaru. Foto yang sama dengan yang dikirim Rina, tapi kali ini dari sudut berbeda. Wajah Andi lebih jelas, tersenyum sambil memandang laut, sementara wanita itu, Dian, berpose di sampingnya. Lisa mengklik profil Dian lebih dalam, mencoba menyusun potongan informasi. Ada foto-foto lain, Dian di Paris, New York, Maldives, selalu dengan pakaian mahal dan suasana mewah. Beberapa foto menunjukkan dia bersama pria berbeda, tapi tak ada yang konsisten seperti Andi di postingan terbaru. Lisa mulai mencari petunjuk di kolom komentar. Salah satu teman Dian menulis, "Lagi sama siapa nih, Di? Jagoan baru ya?" Dian membalas dengan emoji tertawa dan hati, tanpa konfirmasi apapun. Tapi itu cukup bagi Lisa untuk tahu bahwa Dian bukan orang biasa. Dia mengirim pesan ke Rina lagi. "Rin, ini Dian Pratnya siapa sih? Kayaknya aku pernah dengar namanya. Tapi lupa." Rina membalas setelah beberapa saat. "Oh ya Tuhan, Liz, aku baru ingat. Dian Pratnya itu janda muda yang sempat heboh di circle kita dulu. Dia cerai dari suami keduanya, pengusaha tua yang kaya banget. Katanya sih dia suka deketin pria beristri buat fun. Duitnya udah banyak soalnya. Aku gak nyangka Andi bakal. Ya gitu." Lisa membaca pesan itu berulang-ulang, mencerna setiap kata. Dian Pratnya, janda muda yang hidup dari warisan dan sensasi. Nama itu memang samar-samar familiar. Mungkin dari obrolan teman-teman lama atau gosip di grup WhatsApp yang Lisa jarang ikuti. Tapi kini, nama itu terasa seperti duri yang menusuk hatinya. Andi tak hanya selingkuh, tapi memilih seseorang yang jelas-jelas tak punya niat serius. Seseorang yang melihat suaminya sebagai mainan sementara. Lisa menutup ponsel, berdiri, dan berjalan ke jendela. Hujan sudah berhenti, tapi udara masih terasa lembab dan dingin. Dia menatap bayangannya di kaca. Wajah yang lelah tapi mulai menunjukkan tekad. Dia tak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Andi mungkin mengira dia bodoh, tapi Lisa tak akan tinggal diam. Dia kembali ke sofa, membuka laptop lagi, dan menatap riwayat transaksi itu dengan mata tajam. Setiap rupiah yang Andi habiskan untuk Dian adalah tamparan di wajahnya, dan dia akan memastikan Andi membayarnya. Lisa mengambil napas dalam, lalu mengetik pesan untuk Andi. "Mas, aku lihat tagihan kartu kredit. Kok ada transaksi aneh ya? Bisa jelasin?" Dia sengaja membuatnya terdengar polos, ingin melihat bagaimana Andi akan berbohong lagi. Pesan itu terkirim, dan Lisa menunggu. Jantungnya berdetak kencang tapi pikirannya jernih. Di Bali, Andi sedang duduk di restoran tepi pantai, menikmati seafood platter bersama Dian. Ponselnya bergetar, dan dia membaca pesan Lisa dengan alis berkerut. "Siapa?" tanya Dian, mengunyah udang dengan santai. "Istriku." Tanya soal tagihan. Jawab Andi, nadanya mulai tegang. Dia mengetik balasan cepat. "Liz, itu mungkin error bank. Aku cek nanti ya. Sekarang lagi sibuk." Dia mengirimnya, lalu mematikan ponsel, mencoba tersenyum pada Dian. Tapi ada sedikit ketidaknyamanan yang mulai merayap di hatinya. Lisa membaca balasan itu dan tersenyum dingin. Error bank? Bohong yang terlalu murahan, bahkan untuk Andi. Dia tahu semua sekarang, dan dia tak akan membiarkan suaminya lolos begitu saja. Dian Pratnya mungkin punya uang dan pesona, tapi Lisa punya sesuatu yang lebih kuat, tekad untuk melindungi hidupnya dan anak-anaknya. Dan langkah pertama sudah ada di pikirannya. Pagi kelima sejak keberangkatan Andi, Lisa terbangun dengan tekad yang lebih kuat dari sebelumnya.
Cahaya matahari pagi menyelinap melalui celah-celah gordin, menerangi ruang tamu yang semalam jadi saksi bisu amarah dan keputusannya. Dia tak lagi merasa seperti istri yang dikhianati dan tak berdaya. Ada api di dalam dirinya, kecil tapi membakar, yang mendorongnya untuk bertindak. Lisa tahu dia tak bisa menghadapi Andi secara langsung sekarang, tapi dia bisa membuatnya merasakan akibat dari kebohongannya, satu langkah pada satu waktu. Setelah mengurus anak-anak seperti biasa, membuatkan sarapan, mengantar Dika ke halte, dan menitipkan Rani ke daycare, Lisa kembali ke rumah dan duduk di meja makan. Di depannya, laptop terbuka dengan halaman perbankan online yang sudah jadi teman setianya dalam menguak kebenaran. Dia menatap daftar transaksi kartu kredit lagi, setiap baris seperti luka kecil yang menganga. Villa di Seminyak, restoran mewah, spa, semuanya dibayar dengan kartu yang seharusnya jadi bagian dari kehidupan keluarga mereka, bukan petualangan Andi dengan Dian. Lisa mengambil ponselnya dan menghubungi layanan pelanggan bank. Suaranya tenang, tapi ada ketegasan yang tak bisa disembunyikan saat dia berbicara dengan petugas. Selamat pagi, saya Lisa, pemegang akun bersama dengan suami saya, Andi Prasetyo. Saya mau minta blokir akses kartu kredit nomor ini. Bisa dibantu? Petugas di ujung telepon meminta verifikasi data, nomor rekening, tanggal lahir, dan beberapa pertanyaan keamanan. Lisa menjawab dengan lancar. Tangannya memegang erat ponsel. Setelah beberapa menit, petugas mengonfirmasi. Baik, Bu Lisa, akses kartu kredit atas nama Bapak Andi Prasetyo sudah kami blokir sementara sesuai permintaan. Jika ada perubahan lagi, Ibu bisa hubungi kami kembali. Ada yang lain yang bisa kami bantu? Tidak, terima kasih. Jawab Lisa singkat sebelum menutup telepon. Dia bersandar di kursi, menghela napas panjang. Ada kepuasan kecil yang muncul di hatinya. Langkah pertama sudah diambil. Andi mungkin tak akan menyadarinya sekarang, tapi saat dia mencoba menggunakan kartu itu lagi, dia akan tahu bahwa Lisa bukan istri yang bisa dia anggap remeh. Lisa membayangkan reaksinya. Wajah Andi yang panik, Dian yang mungkin akan tertawa atau malah kesal. Dia tersenyum tipis, tapi senyum itu tak mencapai matanya. Ini bukan kemenangan penuh. Hanya permulaan. Dia tahu Andi punya tabungan pribadi, tapi kartu kredit itu adalah sumber utama yang dia gunakan untuk perjalanan dinas, atau dalam kasus ini, liburan mewahnya. Tanpa akses itu, dia akan terpojok, setidaknya untuk sementara. Di Bali, sore itu Andi dan Dian sedang berbelanja di sebuah butik kecil di Ubud. Dian memegang sehelai gaun sutra berwarna biru laut. Matanya berbinar saat melihat label harganya. Ini cantik banget. Andi, cocok buat dinner besok malam, katanya dengan nada manja, melirik Andi yang berdiri di sampingnya sambil memainkan ponsel. Ya, beli aja. Aku bayar, jawab Andi santai, mengangguk pada pelayan butik untuk memproses pembelian. Dia menyerahkan kartu kreditnya, kartu yang sama yang Lisa baru saja blokir. Dengan percaya diri, Dian tersenyum lebar, jelas menikmati perhatian dan kemurahan hati Andi. Tapi senyum itu memudar saat pelayan kembali dengan wajah canggung. Maaf, Pak, kartunya ditolak. Mungkin ada masalah sama banknya. Bapak punya kartu lain. Andi mengerutkan kening, mengambil kartu itu kembali. Ditolak? Gak mungkin, coba lagi, katanya. Nadanya sedikit tegang. Pelayan menggesek kartu itu sekali lagi. Tapi mesin kecil di meja kasir kembali mengeluarkan bunyi bip pendek yang menandakan kegagalan. Maaf, Pak, tetap gak bisa, ujar pelayan dengan suara pelan. Jelas tak ingin memperburuk situasi. Dian memandang Andi dengan alis terangkat. Ada sedikit ejekan di matanya. Kok gitu, Andi? Katanya semua aman. Andi merogoh dompetnya, mencoba tetap tenang meski wajahnya mulai memerah. Bentar, pasti ada error. Aku cek sama banknya. Dia mengeluarkan ponsel dan melihat pesan terakhir dari Lisa tentang tagihan. Pesan yang dia jawab dengan bohong soal error bank.
Tiba-tiba, ada firasat buruk yang menyelinap di pikirannya. Dia mencoba menelepon nomor layanan bank, tapi sinyal di Ubud yang lelet membuatnya semakin frustrasi. "Coba pakai cash aja dulu," usul Dian. Tapi nada suaranya tak lagi manis. Ada ketidaksabaran yang terselip di sana. Andi mengangguk, mengeluarkan beberapa lembar rupiah dari dompetnya untuk membayar gaun itu. Tapi jumlahnya tak cukup untuk transaksi lain yang sudah mereka rencanakan hari itu. Spa mewah dan dinner di restoran bintang 5. Di Jakarta, Lisa duduk di sofa sambil memeriksa email konfirmasi dari bank. "Akses kartu kredit telah dibekukan atas permintaan Anda," tulis pesan itu. Dia membayangkan Andi yang panik, dan ada kepuasan kecil yang tumbuh di hatinya. Tapi dia tahu ini baru awal. Andi masih punya cara untuk bertahan, dan dia harus lebih cerdas lagi. Lisa mengirim pesan ke Rina. "Rin, aku blokir kartu kredit Andi. Dia pasti lagi panik sekarang." Rina membalas cepat. "Serius, Lis? Keren banget. Dia pasti kaget berat. Lanjut apa lagi?" "Belum tahu, Rin. Tapi aku gak akan kasih dia jalan keluar gampang," balas Lisa. Jari-jarinya mengetik dengan mantap. Dia menatap foto keluarga di dinding. Andi, dia, Dika, dan Rani tersenyum bahagia di taman beberapa tahun lalu. Senyum itu sekarang terasa seperti kebohongan. Tapi Lisa tak akan membiarkan kebohongan itu menghancurkan hidupnya. Di Bali, Andi akhirnya berhasil menghubungi bank setelah pindah ke tempat dengan sinyal lebih baik. "Kartu saya diblokir atas permintaan pemegang akun bersama," kata petugas di telepon. Andi terdiam. Wajahnya pucat. "Lisa." Dia tahu sesuatu. Dia mematikan telepon, menatap Dian yang sedang sibuk mengagumi gaun barunya, dan merasa dunia di bawah kakinya mulai bergoyang. Malam ke-6 di Bali, Andi duduk di balkon villa dengan wajah tegang. Cahaya lampu kolam renang memantul di matanya. Tapi pikirannya jauh dari pemandangan indah di depannya. Dian sudah masuk ke kamar, mengeluh capek setelah seharian keliling Ubud dan kehilangan mood karena kartu kredit Andi tak bisa dipakai. Andi memegang ponselnya erat, menatap layar yang masih menunjukkan riwayat panggilan ke bank tadi sore. "Diblokir atas permintaan pemegang akun bersama," kata petugas itu, dan kata-kata itu terus bergema di kepalanya seperti lonceng peringatan. Lisa tahu sesuatu, tapi seberapa banyak? Di Jakarta, Lisa duduk di sofa ruang tamu. Lampu redup menyisakan bayangan samar di dinding. Anak-anak sudah tertidur, dan rumah terasa hening kecuali suara detak jam dinding yang monoton. Di tangannya, dia memegang ponsel, menatap pesan terakhir dari Andi yang penuh kebohongan tentang error bank. Lisa tahu ini saatnya untuk menguji Andi. Bukan dengan amarah terbuka, tapi dengan permainan cerdas yang akan memaksanya mengaku sendiri. Dia mengetik pesan dengan hati-hati. "Mas, aku cek lagi tagihan kartu kredit. Kok ada transaksi di Bali? Villa, restoran, tiket pesawat. Kamu gak bilang apa-apa soal Bali. Ada apa sih?" Lisa sengaja membuat nadanya terdengar bingung dan polos, seolah dia tak yakin apa yang terjadi. Dia mengirim pesan itu, lalu menunggu. Jantungnya berdetak kencang tapi wajahnya tetap tenang. Di Bali, ponsel Andi bergetar di tangannya. Dia membaca pesan Lisa, dan wajahnya langsung memucat. Restoran, tiket pesawat." Lisa tahu lebih banyak dari yang dia kira. Dia menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Dian masih di dalam. Dan dia tak ingin wanita itu mendengar apapun yang bisa merusak liburan mereka. Tapi dia juga tahu dia harus menjawab. Diam terlalu lama hanya akan membuat Lisa semakin curiga. Andi mengetik dengan jari yang sedikit gemetar. "Lis, itu mungkin salah input dari bank. Aku kan di Singapura. Cuma pakai kartu buat meeting sama tim. Aku cek ya, tenang aja." Dia mengirimnya, berharap Lisa akan menerima alasan itu seperti biasanya. Tapi detik-detik setelah pesan terkirim, dia merasa seperti tikus yang masuk perangkap. Lisa membaca balasan Andi dan tertawa kecil.
Tawa yang dingin dan penuh kepahitan. Salah input? Dia tahu Andi sedang panik, dan kebohongan itu terlalu lemah untuk dipercaya. Tapi dia tak akan membukanya sekarang. Dia ingin Andi terjerat lebih dalam. Dia mengetik lagi. Oh, gitu ya? Tapi kok aneh, Mas. Aku telepon bank tadi. Katanya transaksi itu beneran dari Bali. Kamu yakin gak ada yang salah? Pesan itu terkirim, dan Lisa menunggu lagi. Kali ini dengan senyum tipis di bibirnya. Dia bisa membayangkan Andi yang berkeringat dingin, mencari alasan baru untuk menutupi kebohongannya. Dan benar saja, di Bali, Andi mulai panik. Dia berdiri dari kursi, berjalan mondar-mandir di balkon sambil menggenggam ponsel. Lisa telepon bank? Sejak kapan istrinya yang biasanya pasif soal keuangan jadi seaktif ini? Dia menelepon Lisa. Tak bisa lagi mengandalkan pesan teks. Ponsel berdering beberapa kali sebelum Lisa mengangkat dengan suara yang terdengar lembut. Halo, Mas? Lis, kamu ngapain sih telepon bank? Itu cuma salah input. Aku bilang kan. Aku di Singapura. Lagi capek banget sama meeting. Jangan bikin aku tambah stres dong, kata Andi. Nadanya campuran antara marah dan panik. Dia mencoba membalikan situasi, berharap Lisa akan mundur seperti biasa saat dia meninggikan suara. Tapi Lisa tak gentar. Dia menjaga nada tetap tenang, bahkan sedikit khawatir. Maaf ya, Mas. Aku cuma takut ada yang gak beres. Soalnya transaksi itu gede banget. Aku khawatir kartunya dipakai orang lain. Kamu beneran di Singapura? Aku cuma mau pastiin kamu aman. Andi terdiam sejenak. Tak yakin apa yang harus dia katakan. Nada Lisa terdengar tulus, tapi ada sesuatu di baliknya yang membuatnya tak nyaman. Like she's fishing for something. Ya Tuhan, Lis, aku aman. Aku di hotel sekarang. Barusan selesai makan sama tim. Mungkin banknya yang salah. Besok aku urus. Kamu tenang aja di rumah. Jawabnya, mencoba terdengar meyakinkan. Lisa mengangguk meski Andi tak bisa melihatnya. Oh, gitu ya. Syukur deh kalau kamu baik-baik aja. Aku cuma takut. Mas, kartunya aku blokir tadi. Biar aman. Kamu gak apa-apa kan tanpa kartu itu? Dia melempar umpan terakhir. Ingin melihat reaksi Andi. Andi membeku di tempatnya. Blokir? Lis, ngapain kamu blokir? Aku butuh kartu itu buat kerja. Suaranya naik, penuh kepanikan yang tak bisa disembunyikan lagi. Lisa tersenyum dingin di ujung telepon. Ya Tuhan, Mas, aku pikir itu buat kebaikan kita. Kalau ada yang salah sama kartunya, mending aman dulu. Kamu kan bilang cuma error. Jadi aku pikir gak masalah. Lagian, kamu punya tabungan sendiri, kan? Andi tak bisa menjawab segera. Dia tahu Lisa sedang memojokkannya. Tapi dia tak punya bukti bahwa Lisa tahu semuanya. Ya udah, terserah kamu. Aku cari cara lain, katanya akhirnya. Nadanya terdengar kalah. Selamat tidur ya, Mas. Hati-hati di sana. Balas Lisa sebelum menutup telepon. Dia meletakkan ponsel di meja, bersandar di sofa, dan menutup mata. Andi panik. Dia bisa mendengarnya dari suaranya. Tapi dia belum selesai. Ini baru permulaan. Di Bali, Andi mematikan telepon dan menatap laut dengan wajah pucat. Dian keluar dari kamar, mengenakan piyama sutra, dan bertanya, "Kenapa sih? Masalah apa lagi?" "Istriku. Dia blokir kartu kredit. Dia curiga," jawab Andi pelan. Tangannya menutup wajah. Dian tertawa kecil. Tak terdengar simpati sama sekali. "Yah, berarti kamu harus pinter-pinter bohong lagi. Aku gak mau liburanku rusak gara-gara ini." Dia berbalik masuk, meninggalkan Andi sendirian dengan kekacauan yang dia buat sendiri. Pagi ke-7 sejak Andi pergi, Lisa terbangun dengan perasaan campur aduk. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui jendela kamar, tapi tak ada kehangatan yang dia rasakan.
Malam tadi, setelah konfrontasi jarak jauh dengan Andi, dia tak bisa tidur nyenyak. Suara Andi yang panik terus terngiang di kepalanya. Tapi di balik kepuasan kecil karena berhasil membuatnya terguncang, ada beban berat yang menekan dadanya. Dia tahu dia tak bisa terus bermain kucing-kucingan seperti ini. Dia harus memutuskan apa yang terbaik untuk dirinya dan anak-anak. Lisa duduk di meja makan setelah mengantar Dika dan Rani. Secangkir kopi hitam di tangannya mulai dingin. Laptop terbuka di depannya. Tapi dia tak menyentuhnya. Pikirannya sibuk menimbang-nimbang. Di satu sisi, ada bagian dari dirinya yang masih ingin mempertahankan pernikahan ini, demi Dika dan Rani, demi kenangan 12 tahun yang pernah penuh cinta. Tapi di sisi lain, setiap transaksi di Bali, setiap kebohongan Andi, dan foto bersama Dian itu seperti pisau yang terus mengiris harapan itu hingga tak tersisa. Dia mengambil ponsel dan menelepon Rina, satu-satunya orang yang tahu semua yang terjadi. "Rin, aku bingung banget. Aku udah blokir kartunya, udah bikin Andi panik, tapi aku gak tahu harus ngapain lagi," katanya begitu Rina mengangkat telepon. Suaranya penuh kelelahan. "Lis, kamu udah hebat banget sampai sini. Aku gak nyangka kamu bakal sekuat ini," jawab Rina dengan nada penuh dukungan. "Tapi sekarang pertanyaannya, kamu mau apa? Rujuk sama Andi atau selesai?" Lisa terdiam, menatap cangkir kopinya yang mulai bergetar di tangan. "Aku gak tahu, Rin. Aku takut anak-anak kehilangan ayahnya. Tapi aku juga gak bisa hidup sama orang yang bohongin aku kayak gini. Dia sama Dian itu. Aku gak bisa lupain." Rina menghela napas di ujung telepon. "Aku ngerti, Lis. Tapi coba pikir. Andi udah milih buat nyakitin kamu demi kesenangannya sendiri. Anak-anak bakal lebih susah kalau kamu bertahan tapi gak bahagia. Kamu kuat. Aku tahu kamu bisa berdiri sendiri." Kata-kata Rina seperti tamparan lembut yang membukakan mata Lisa. Dia tahu sahabatnya benar. Bertahan demi anak-anak tak akan berhasil jika hatinya sudah hancur. Dia tak ingin Dika dan Rani tumbuh melihat ibu mereka jadi bayangan kosong. Lisa mengangguk meski Rina tak bisa melihatnya. "Makasih, Rin. Aku pikir aku harus akhiri ini. Tapi aku gak mau buru-buru. Aku harus siapin diri dulu." Setelah telepon ditutup, Lisa membuka laptop dan mulai mencari informasi tentang pengacara perceraian. Dia tak langsung menghubungi siapapun. Dia hanya ingin tahu langkah apa saja yang perlu diambil, dokumen apa yang dibutuhkan, dan bagaimana dia bisa melindungi haknya serta anak-anak. Jari-jarinya bergerak cepat di keyboard, mencatat poin-poin penting di buku kecil yang biasa dia pakai untuk kerja. Setiap kata yang dia tulis, kustodi, aset bersama, nafkah, membuatnya merasa lebih kuat, lebih punya kendali. Tapi di tengah risetnya, dia berhenti. Dia menatap foto keluarga di dinding lagi. Andi menggendong Rani, Dika berdiri di sampingnya, dan Lisa tersenyum lebar. Foto itu diambil 3 tahun lalu di kebun binatang, saat semuanya masih terasa utuh. Lisa mengusap matanya yang mulai basah, tapi dia tak membiarkan air mata jatuh. Dia tahu dia harus melepas masa lalu itu, meski rasanya seperti merobek bagian dari dirinya sendiri. Sore itu, Lisa memutuskan untuk keluar rumah. Dia pergi ke kafe kecil di dekat kompleks, tempat dia biasa bertemu Rina. Di sana, dia duduk sendirian dengan secangkir latte, menulis rencana di buku catatannya. Dia akan bicara dengan pengacara minggu depan, setelah Andi pulang. Dia juga akan mulai mencari cara untuk mandiri, mungkin memperluas pekerjaan lepasnya atau membuka usaha kecil. Lisa tahu dia tak punya banyak tabungan, tapi dia punya tekad, dan itu sudah cukup untuk memulai. Di Bali, Andi menghabiskan hari itu dengan suasana hati yang buruk. Setelah kartu kredit diblokir, dia terpaksa menggunakan tabungan pribadinya, yang tak sebanyak yang dia harapkan. Dian mulai menunjukkan tanda-tanda ketidaksabaran. Dia tak suka saat Andi tak bisa membayar spa mewah yang dia inginkan tadi siang. "Aku pikir kamu punya banyak duit.
katanya dengan nada sinis sambil memainkan ponselnya di sofa villa. Andi menghela napas, mencoba menenangkan diri. Aku bisa atur, Di. Cuma sementara ini aja. Lisa bikin ribet, tapi aku bakal selesain. Dian mengangkat bahu, tak terlalu peduli. Ya udah, tapi aku gak mau repot sama drama istri-istrian ini. Aku cuma mau bersenang-senang. Nada suaranya dingin, dan Andi mulai merasa seperti boneka di tangan wanita itu. Digunakan saat berguna, dibuang saat merepotkan. Malam itu, Andi mencoba menelepon Lisa, ingin memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi Lisa tak mengangkat. Dia sengaja membiarkan telepon berdering, menatap layar dengan ekspresi datar. Andi mengirim pesan. Lis, aku coba telepon kok gak diangkat? Ada apa sih? Kita perlu ngobrol. Lisa membaca pesan itu, tapi tak membalas. Dia tahu Andi mulai terpojok, dan dia ingin membiarkannya merasakan ketidakpastian yang sama seperti yang dia rasakan seminggu terakhir. Dia menutup ponsel, kembali ke buku catatannya, dan menulis satu kalimat terakhir. Aku akan jadi lebih baik tanpamu. Di Bali, Andi menatap ponselnya yang tak kunjung mendapat balasan, dan untuk pertama kalinya, dia merasa seperti kehilangan kendali sepenuhnya. Hari ke-10 sejak keberangkatan Andi, langit Jakarta diselimuti awan kelabu yang tebal. Hujan gerimis turun perlahan, membasahi jalanan dan menambah kesan muram pada pagi itu. Lisa berdiri di dapur, menggoreng ikan untuk makan siang anak-anak, tapi pikirannya tak sepenuhnya ada di sana. Dia tahu Andi akan pulang hari ini. Dia mendapat pesan singkat darinya semalam. Lis, aku pulang besok. Kita perlu bicara. Lisa tak membalas, hanya membaca pesan itu dengan tatapan dingin sebelum kembali ke rutinitasnya. Seminggu terakhir telah mengubahnya. Dari istri yang penuh keraguan, dia kini menjadi wanita yang teguh pada keputusannya. Dia sudah menghubungi seorang pengacara rekomendasi Rina, seorang wanita parubaya yang terkenal tegas dalam kasus perceraian. Mereka baru bertemu sekali, tapi Lisa sudah merasa punya pijakan, dokumen mulai disiapkan, dan dia tahu hak apa saja yang bisa dia tuntut. Tapi hari ini, dia harus menghadapi Andi secara langsung, dan itu adalah ujian terbesar bagi keteguhannya. Pukul 11 siang, suara taksi terdengar di depan rumah. Lisa melirik dari jendela dapur, melihat Andi turun dengan koper hitam yang sama yang dia bantu siapkan 2 minggu lalu. Wajahnya tampak lelah, rambutnya sedikit berantakan, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya. Dia tak lagi terlihat seperti pria percaya diri yang pergi dengan senyum tipis. Dia tampak seperti seseorang yang baru kalah dalam pertarungan yang dia mulai sendiri. Lisa tak membukakan pintu. Dia kembali ke dapur, membiarkan Andi mengetuk beberapa kali sebelum akhirnya mencoba membuka pintu dengan kunci cadangannya. Tapi kunci itu tak lagi cocok. Lisa sudah menggantinya 2 hari lalu. Langkah kecil tapi simbolis untuk menunjukkan bahwa rumah ini bukan lagi milik Andi sepenuhnya. Lis, buka pintu dong, kuncinya gak bisa. Teriak Andi dari luar. Suaranya campuran antara frustrasi dan kelelahan. Lisa menghela napas, berjalan pelan ke pintu, dan membukanya dengan ekspresi datar. Masuk, katanya singkat. Tak ada kehangatan dalam nada suaranya. Andi melangkah masuk, menyeret koper dengan wajah penuh pertanyaan. Tapi Lisa tak memberinya kesempatan untuk bicara lebih dulu. Anak-anak didaicar sama sekolah. Kita bicara sekarang, sebelum mereka pulang. Andi mengangguk, meletakkan koper di sudut ruang tamu dan duduk di sofa. Dia menatap Lisa, mencoba membaca ekspresinya. Tapi wajah istrinya itu seperti dinding batu, dingin dan tak tergoyahkan. Lis, aku tahu kamu marah soal kartu kredit. Aku minta maaf. Aku gak bilang yang sebenarnya. Aku gak dinas. Aku ambil cuti. Aku cuma butuh waktu buat rileks, katanya. Suaranya pelan dan penuh penyesalan yang terdengar dipaksakan. Lisa berdiri di depannya. Tangannya bersedekap. Rileks. Di Bali. Sama Dian Pratnya.
Pakai duit kita buat villa sama restoran mewah? Kamu pikir aku bodoh, Mas? Nada suaranya tajam, tapi terkendali. Dia tak ingin berteriak, tak ingin memberi Andi kepuasan melihatnya kehilangan kendali. Andi membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Wajahnya memerah, dan dia menunduk. Tangannya menggosok-gosok dahi. Lis, aku salah. Aku gak tahu apa yang merasuki aku. Dian, dia cuma temen. Aku ketemu dia di Bali, dan semuanya kejadian begitu aja. Aku gak serius sama dia. Aku janji. Lisa tertawa kecil, tapi itu tawa yang penuh ejekan. Teman? Tiket pesawat buat 2 orang. Villa berhari-hari, perhiasan yang kamu beli, itu teman biasa? Jangan bohong lagi, Mas. Aku tahu semua. Aku lihat tagihannya. Aku lihat fotonya. Kamu pilih dia ketimbang aku sama anak-anak. Andi mengangkat wajah. Matanya berkaca-kaca. Lis, aku bodoh. Aku gak mikir panjang. Aku minta maaf. Aku janji gak bakal ngulangin lagi. Kita bisa perbaiki ini, demi Dika sama Rani. Dia berdiri, mencoba mendekati Lisa, tapi Lisa mundur selangkah, mengangkat tangan untuk menghentikannya. Jangan sentuh aku, katanya tegas. Kamu pikir maaf sama janji kosong bisa hapus apa yang udah kamu lakuin? Aku gak percaya kamu lagi, Mas. Dan anak-anak, mereka bakal lebih baik tanpa ayah yang bohongin keluarganya sendiri. Andi terdiam, wajahnya pucat. Lis, jangan gitu. Aku sayang kamu. Aku sayang anak-anak. Aku gak mau kehilangan kalian. Suaranya bergetar, dan air mata mulai jatuh. Tapi Lisa tahu itu bukan air mata penyesalan murni, melainkan ketakutan akan konsekuensi. Lisa mengambil map plastik dari meja, berisi salinan tagihan kartu kredit dan tangkapan layar foto Andi dengan Dian. Dia meletakkannya di depan Andi. Ini buktinya. Aku udah ketemu pengacara. Aku mau cerai, Mas. Aku gak mau hidup sama orang yang gak hormatin aku. Andi menatap map itu. Tangannya gemetar. Lis, please, kasih aku kesempatan lagi. Dian udah ninggalin aku pas tahu aku gak punya apa-apa lagi. Aku sadar sekarang. Aku cuma mau kamu sama anak-anak. Lisa menggeleng. Matanya dingin. Terlambat. Kamu pilih dia. Dan sekarang kamu cuma balik karena dia buang kamu. Aku gak mau jadi cadangan. Mas, pergi dari sini. Aku kasih kamu waktu buat ambil barang-barangmu minggu depan. Andi terduduk kembali. Wajahnya penuh kekalahan. Dia tahu tak ada lagi yang bisa dia katakan. Lisa sudah bulat. Dia bangkit perlahan, mengambil koper, dan berjalan ke pintu dengan langkah berat. Sebelum keluar, dia menoleh. Aku minta maaf, Lis. Beneran. Lisa tak menjawab, hanya menutup pintu begitu Andi keluar. Dia bersandar di pintu, menutup mata, dan menghela napas panjang. Ada rasa sakit, tapi juga kelegaan. Dia tahu ini akhir dari satu bab, tapi awal dari sesuatu yang baru. Di luar, Andi berdiri di bawah gerimis, menatap rumah yang tak lagi jadi miliknya, dan menyadari bahwa penyesalan tak akan pernah cukup untuk mengembalikan apa yang dia hancurkan. 6 bulan setelah Andi meninggalkan rumah di bawah gerimis, hidup Lisa berubah drastis. Pagi itu, sinar matahari pagi menyelinap melalui jendela dapur yang baru saja dia cat ulang dengan warna krem lembut. Lisa berdiri di depan kompor, menggoreng telur untuk Dika dan Rani, sambil mendengarkan tawa kecil mereka dari ruang tamu. Dika sedang menggambar peta harta karun di buku sketsanya, sementara Rani menyusun balok warna-warni dengan penuh konsentrasi. Rumah kecil itu tak lagi terasa kosong. Lisa telah mengisinya dengan kehidupan baru, kehidupan yang dia bangun sendiri. Proses perceraian selesai 3 bulan lalu. Dengan bantuan pengacara yang tegas, Lisa mendapatkan hak asuh penuh atas anak-anak dan sebagian aset bersama, termasuk tabungan yang berhasil dia selamatkan dari pemborosan Andi. Rumah tetap jadi miliknya,
Dan Andi diwajibkan membayar nafkah bulanan, meski sering terlambat karena keadaannya yang semakin sulit. Lisa tak peduli lagi pada Andi. Fokusnya kini adalah anak-anak dan masa depan yang dia rencanakan dengan hati-hati. Setelah Andi pergi, Lisa tak membuang waktu. Dia mulai memperluas pekerjaan lepasnya sebagai editor. Tapi itu tak cukup. Dengan dorongan dari Rina, dia membuka usaha kecil. Toko online yang menjual buku anak-anak dan alat tulis lucu dengan desain yang dia buat sendiri. Awalnya hanya iseng, tapi dalam beberapa bulan, pesanan mulai berdatangan. Lisa belajar sendiri cara mengelola media sosial untuk promosi, bahkan mengikuti kursus singkat tentang bisnis daring. Toko His Little Dreams kini punya ribuan pengikut, dan dia baru saja menyewa seorang asisten paruh waktu untuk membantu pengiriman. Lisa duduk di meja makan bersama anak-anak, tersenyum melihat Rani yang belepotan saus sambal. "Ibu, kapan kita ke taman lagi?" tanya Dika sambil mengunyah roti. "Minggu depan ya, Dik. Ibu mau selesain pesanan dulu biar kita bisa libur bareng," jawab Lisa lembut, mengusap kepala anaknya. Dia merasa bangga. Dia tak hanya bertahan, tapi berkembang. Penghasilannya kini cukup untuk menutup kebutuhan rumah tangga, bahkan menyisihkan sedikit untuk tabungan pendidikan anak-anak. Rumah yang dulu penuh kenangan pahit kini jadi tempat dia membangun mimpi baru. Sore itu, Rina datang berkunjung membawa sekotak donat. Mereka duduk di teras, menikmati angin sepau-sepau sambil mengobrol. "Lis, aku salut banget sama kamu. Dari yang cuma takut kehilangan Andi, sekarang kamu jadi bos kecil yang sukses," kata Rina sambil menggigit donat coklat. Lisa tersenyum, menatap kebun kecil di depan rumah yang dia tanami bunga matahari. "Aku juga gak nyangka, Rin. Dulu aku pikir hidupku bakal selesai tanpa dia. Tapi ternyata, aku lebih kuat dari yang aku kira." "Dan Andi? Terakhir aku dengar, dia gak baik-baik aja?" tanya Rina dengan nada penasaran. Lisa mengangguk pelan. "Kerennya hidup, Rin. Dia yang ninggalin aku demi Dian. Sekarang malah terpuruk. Aku gak dendam, cuma kasihan aja. Andi memang tak lagi sama. Setelah perceraian, dia pindah ke apartemen kecil di pinggir kota. Dian meninggalkannya begitu tahu Andi tak lagi punya uang untuk membiayai gaya hidupnya. Wanita itu pergi mencari mainan baru, meninggalkan Andi dengan tabungan yang menipis dan reputasi yang hancur. Rekan kerja mulai menjauh setelah gosip tentang perselingkuhannya tersebar, dan posisinya di perusahaan digantikan orang lain karena kinerjanya menurun drastis. Andi hidup dalam penyesalan, sering duduk sendirian di balkon sempitnya, menatap foto lama keluarganya yang kini hanya jadi kenangan. Suatu hari, Andi datang ke rumah Lisa untuk mengambil sisa barangnya yang tertinggal. Lisa membukakan pintu dengan sopan, tapi tak ada kehangatan di matanya. Andi berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat dan kurus, matanya penuh penyesalan. "Lis, aku tahu aku gak punya hak minta apa-apa lagi. Tapi aku cuma mau bilang, aku nyesel. Aku buang semua yang aku punya demi sesuatu yang gak nyata," katanya, suaranya parau. Lisa menatapnya tanpa ekspresi. "Aku harap kamu belajar sesuatu dari ini, Mas. Tapi apa yang udah kamu lakuin, gak bisa dibalikin. Aku sama anak-anak baik-baik aja sekarang, tanpa kamu." Dia menutup pintu perlahan, meninggalkan Andi berdiri di luar dengan kotak kardus kecil di tangannya. Malam itu, Lisa duduk di kamarnya, membuka laptop untuk memeriksa pesanan baru. Ada email dari penerbit besar yang tertarik menerbitkan buku anak-anak dengan ilustrasi karyanya. Langkah baru yang akan membawanya lebih jauh. Dia tersenyum, menatap foto Dika dan Rani di meja kecilnya. "Kita bakal baik-baik aja," bisiknya pada diri sendiri. Di apartemennya, Andi duduk di sofa tua, menatap ponsel yang menunjukkan postingan Instagram Lisa tentang Little Dreams. Dia melihat senyum Lisa di foto itu, senyum yang tak lagi miliknya. Dia menutup mata, air mata jatuh perlahan, tapi tak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubah apa yang sudah hilang.
Lisa telah terbang tinggi, sementara dia tenggelam dalam bayang-bayang kesalahannya sendiri. Lisa menutup laptop, berjalan ke jendela, dan menatap langit malam yang penuh bintang. Dia tahu perjalanan ini tak mudah, tapi dia juga tahu dia tak akan pernah menyerah. Hidupnya kini miliknya sepenuhnya, dan dia akan membuatnya lebih indah dari yang pernah dia bayangkan.